Di unmute, Pak. Sudah unmute? Sudah, Pak. Sudah masuk suaranya? Sudah. Oke. Terima kasih. Saya percaya pagi ini adalah pagi yang indah sekali bagi kita semua. Sebab setiap kali kita duduk di bawah kaki Tuhan, ada urapan tersendiri, ada sukacita tersendiri, ada kuasa tersendiri yang menyertai kita. Nah, pagi ini saya mau berbicara tentang pengampunan, forgiveness. Saudaraku yang kekasih, forgiveness, pengampunan, mudah kita ucapkan, tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena kalau kita mudah untuk melakukan hal ini, maka di dunia ini sudah tidak ada masalah lagi. Tapi yang ada di dunia ini mereka yang teriak-teriak, mereka yang penuh dengan luka, hidupnya dengan luka. Dan mari kita tidak mengalami hal itu karena kita sudah melepaskan pengampunan. Ada kuasa di dalam diri kita sehingga kita bisa melepaskan pengampunan. Saudaraku yang kekasih, ada satu cerita. Seorang anak muda pada zaman dahulu, anak muda ini digigit seekor anjing. Dan zaman dahulu itu sangat mengerikan. Kalau digigit anjing dan anjingnya ada penyakit rabies, maka akibat gigitan itu yang digigit bisa meninggal dunia. Nah, anak muda ini digigit anjing dan dalam pengobatan, para dokter memeriksa anjing tersebut dan ditemukan anjing itu punya rabies. Dan dokter itu menghampiri pemuda tersebut. Lalu dokter itu berkata kepada pemuda tersebut, kamu mungkin waktumu sudah tidak lama lagi. Karena anjing yang menggigit kamu, dia rabies. Lalu anak muda itu terkejut dan mengatakan kepada dokter, saya minta kertas dan pensil. Dokter kasih dia kertas dan pensil. Dia mencatat, cukup lama dia mencatat. Lalu dokter berkata, jika harta warisanmu yang kamu catat, kamu masih punya beberapa hari lagi untuk kamu dapat mengurus harta warisanmu. Lalu anak muda ini berdiri dengan tegas dan berkata, saya tidak mencatat harta warisan saya. Tetapi saya mencatat nama-nama orang, nama-nama manusia yang akan saya gigit. Nah, ini membuktikan akar kepahitan sungguh mencemarkan banyak orang. Akan jadi korban bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kalau kita ingat apa kata Nelson Mandela, Nelson Mandela mengatakan, kebencian adalah seperti minum racun. Dan setelah itu kita berharap musuh kita terbunuh karena kita minum racun. Ini satu perkara atau pemikiran yang salah. Dan saya percaya kita belajar pagi hari ini untuk kita mau sungguh-sungguh melepaskan pengampunan di dalam hidup kita, sehingga doa kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saya ajak saudara buka firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20 bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan pembalasan itu haknya Tuhan.
Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak punya hak untuk membela diri. Kita tidak punya hak untuk menuntut. Tapi tugas kita, hak kita adalah berserah kepada Tuhan. Sebab tidak ada satupun perkara yang terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kita percaya bahwa kita anak Tuhan dan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, berbicara mengenai pengampunan, tentunya tidak pernah terlepas dari kehidupan ini. Karena setiap kita pasti pernah merasakan disakiti ataupun dilukai oleh orang lain. Saat diri kita dikecewakan atau disakiti oleh orang lain, tentunya kita ada keinginan untuk membalas. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi urusan membalas bukan urusan kita. Urusan kita terima segala persoalan proses yang terjadi, baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, kita tetap mengucap syukur sebab apapun yang terjadi ada Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Tidak. Setiap perkara yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, ada Tuhan bersama-sama kita. Waktu kita mengatakan sesuatu yang positif atau menyenangkan hati, atau kita melepaskan berkat untuk orang, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, artinya kita tidak perlu membela diri kita tidak perlu mencari pembelaan. Tapi kita mengucap syukur, karena Tuhan itu baik. Bagian kita adalah mengampuni serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan juga memerintahkan supaya kita dapat mengampuni. Berapa banyak pengampunan yang dikatakan? Yang Tuhan mau dari kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan itu tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Walau memang tidak mudah untuk mengampuni, namun kita harus belajar untuk dapat memberikan pengampunan. Sebab jika kita tidak mengampuni, maka Bapa kita di surga juga tidak mengampuni kita. Mari saudaraku yang saya kasihi, pagi yang indah ini, coba kita renungkan bersama-sama. Hidup kita adalah hidup yang sudah direncanakan dengan Tuhan yang begitu matang. Tuhan sudah siapkan rencana dan rencana yang indah terjadi di dalam hidup kita. Kita ada ini bukan kebetulan, tetapi kita ada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang indah dan mulia pasti terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita dikatakan sudah tidak ada pengharapan, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, itu kata manusia. Tapi kata Tuhan tidak seperti itu. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih kuat, karya Tuhan yang besar tetap akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, karya kita yang besar. Nah, secara daging kita sulit mengampuni. Ini hal yang biasa. Secara daging kita sulit mengampuni. Namun saat kita mau dan rela, maka Tuhan akan memberikan kekuatannya dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat mengampuni orang yang menyakiti kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar sama-sama. Jika kita bersama-sama di dalam gereja, dalam kelompok kesan, mari kita saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati satu dengan yang lain.
Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Saudara, ada kesaksian yang sangat indah dari Nelson Mandela. Ya, waktu Nelson Mandela masuk tahanan cukup lama di dalam penjara 27 tahun. Waktu dia di dalam penjara, ada seorang sipir yang sering kali menganiaya dia, yang sering kali memukul Nelson Mandela tanpa sebab. Nelson Mandela sering dianiaya. Dan Nelson Mandela tetap sabar sampai waktunya dia keluar penjara. Dan waktu dia keluar penjara, dia terpilih sebagai presiden. Orang yang dia cari pertama-tama, orang yang dia panggil adalah sipir penjara itu yang sering menganiaya dia. Kita bisa tahu dong, sipir itu waktu dipanggil dikatakan Nelson Mandela panggil menghadap Nelson Mandela di istana. Sebab Nelson Mandela saat itu presiden. Kira-kira apa perasaan sipir itu? Sipir itu ketakutan mungkin. Bisa-bisa dia terkencing-kencing ketakutan karena dia siksa Nelson Mandela. Dia pikir apa yang akan dilakukan Nelson Mandela terhadapnya. Ternyata tidak. Ternyata berbeda. Waktu dia datang bertemu dengan Nelson Mandela. Nelson Mandela berkata di depan dia dan anak buah Nelson Mandela. Dia berkata, saya sudah berjanji pada waktu saya jadi presiden, orang pertama yang saya cari adalah kamu. Dia tunjuk sipir itu. Sipir itu tidak berani lihat mukanya dengan ketakutan. Lalu Nelson Mandela hampiri sipir itu dan memeluknya. Dia katakan, saya mengasihi kamu. Saudaraku yang kekasih, ini hati yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Jangan coba-coba balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah, tidak mudah, tidak mudah kita katakan kita bisa lakukan ini, tidak mudah. Tetapi ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Kita harus belajar mengambil keputusan, harus belajar mengampuni. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita serta tidak mengingat lagi. Tuhan ampuni kita dan tidak ingat lagi, tidak ingat lagi. Ini hal yang sangat indah bagi saya dan saudara. Saudara yang kekasih, saya yang berbicara Cornelius Otimena. Saya punya masa kecil yang tidak bahagia. Kenapa saya katakan demikian? Kedua orang tua saya berpisah. Saya umur 6 tahun. Hal itu yang membuat saya goncang atau hidup saya labil di masa pemuda saya. Saya masih ingat dan itu kenangan yang manis bagi saya. Satu ketiga pagi hari di hari Senin, kalau saya nggak ingat, tidak lupa, seragam kami di Makassar dulu seragam putih coklat. Saya sudah siap seragam dan jalan ke sekolah. Kira-kira dari rumah saya ke sekolah 1 kilometer jarak. Saya jalan kaki rombongan dan ketemu teman-teman sambil jalan kaki bersama.
Dan waktu di perapatan jalan, perapatan zaman dahulu lampu merah itu tidak kayak sekarang di setiap pojok di pinggir jalan ada lampu merah. Lampu merah zaman dulu itu tergantung di tengah-tengah, tergantung gitu. Jadi kita mesti lihat lampu merah di tengah-tengah. Saya sedang melihat lampu merah, tiba-tiba ada motor, brum 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 lewat saat lampu merah, dia berhenti lampu merah. Terus saya terkejut, terkejut, terkejut sekali. Kenapa? Karena yang di atas motor itu, zaman dulu tuh motor Vespa itu paling elit, mobil mah belum masih jarang. Motor Vespa bapak saya dan perempuan simpanannya. Saudara bisa tahu, saya sampai di sekolah, saya tidak bisa belajar. Blank, pikiran saya hilang. Saya mengucap syukur untuk guru saya saat itu, adik sepupu mama saya. Blank, saya tidak bisa belajar. Saya nggak nangkap pelajaran apapun juga. Hati saya, jantung saya terpukul kencang. Lalu tante saya merangkul saya. Istirahat, keluar main, istirahat. Saya dipanggil tante saya. Tante saya berkata, "Nyong, kenapa Nyong?" Saya nggak jawab dia. Saya hanya lihat. "Kamu ada apa?" kata tante saya. Rupanya tante saya juga lihat di perapatan tadi. Tante saya lihat. Saya katakan, "Enggak." Dia katakan, "Kamu tadi lihat papa?" Saya bilang, "Iya." Ini yang membuat saya black. Nggak bisa lihat apa-apa. Tidak bisa ngerti orang ngomong apa-apa. Itu sakit hati. Dan setelah itu, saya belajar. Waktu guru saya, tante saya suruh saya istirahat pulang. Tidak usah ngomong ke mama, karena nanti mama lebih susah, kata tante saya. Saya pulang. Dan saudara mau tahu, sejak saat itu, hidup saya labil. SMP saya kacau sekali. SMA saya lebih kacau lagi, lebih kacau lagi. Andre Hanusa itu tahu sekali saya. Zaman dulu saya tidak disenangi orang untuk bergaul dengan saya karena saya jahat, saya nakal, saya suka kerjain orang, saya dikejar-kejar orang, saya jahat sekali. Dan ternyata ini luka yang tidak dapat diampuni. Nah, saudaraku yang saya kasihi, akibat luka inilah ada masalah dengan teman-teman di Makassar. Itu kalau saya nggak salah tahun 78. Dan akhirnya beberapa orang dari teman-teman saya dan teman-teman saya terdaftar di kantor polisi harus masuk tahanan. Dan saudaraku yang kekasih, saya lari, ngumpet kemana-mana, tidak bisa didapat polisi. Saya kemana-mana lari, kemana-mana dengan baju di badan, mandi udah jarang. Lari kemana-mana. Dan tidak ada yang bisa nangkap saya. Om saya, papa saya punya saudara, dia orang penting di Polri Makassar saat itu. Dia jemput saya, suruh naik ke motor, lalu saya ikut dia pulang ke rumah. Malam saya tidur di rumahnya dia keingatkan saya. Kamu kenapa dia tanya semua dan saya katakan semua masalah. Dia katakan, kamu saya jemput, kamu mau apa? Saya bilang, kalau bisa om, saya langsung ke Jakarta. Saya gitu sama om saya. Om saya bilang, saya abri. Kalau saya lakukan hal itu, saya salah di mata pemerintah. Jadi saya tatap om saya. Om saya bilang, kamu harus ditahan. Peraturan tetap harus dilakukan. Saya diam. Dan besoknya jam 10 pagi, om saya antar saya ke kantor polisi.
Dari pintu depan om saya masuk, mereka hormat sama om saya. Hormat, 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 om saya hormat juga. Lalu om saya bilang, ini ponakan saya, dia punya masalah. Mereka langsung buka, ya, 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 dia ini banyak bicara gini. Ya, saya serahkan dia ke sekalian. Tolong jaga dia, buat yang terbaik. Udah, om saya pulang, tinggalkan saya. Tanpa senyum, tanpa kata-kata yang enak. Om saya pergi, dan dia pulang. Ya saya masuk tahanan selama 5 hari. Semua teman saya yang ada dalam tahanan kaget. Kenapa? Karena mereka masuk tahanan yang dalam satu tahanan ada 15 orang, satu tahanan ada 10 orang. Saya masuk tahanan yang hanya sendiri. Saya sendiri dalam kamar tahanan itu. Tapi ngeri juga, saya sendiri. Dan selesai masa tahanan saya 5 hari, saya dijemput lagi sama om saya. Lalu pulang di rumah om saya nasihati saya. Kamu harus berubah. Om saya nggak tahu firman Tuhan. Jalan satu-satunya untuk saya berubah, saya harus dikirim ke Jakarta. Lalu saya dikirim ke Jakarta. Karena ada kakak saya yang paling tua di Jakarta. Ada kakak saya 3 di Jakarta. Saya di Jakarta. Tapi yang saya anggap luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Justru di Jakarta, saya ketemu Yesus. Di Jakarta ada orang yang datang pada saya lalu bercerita tentang Yesus. Saudaraku yang kekasih, pada waktu orang itu bercerita tentang Yesus, saya nangis sejadi-jadinya. Lalu dia layani saya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saat itu, saya diperbaharui. Saudara yang kekasih, kenapa sampai saat ini saya nggak bisa berhenti lihat orang, saya diam melihat orang, tidak. Saya mesti cerita Yesus. Karena itu pengalaman saya alami. Itu pengalaman yang indah yang saya alami. Dan pada waktu saya dilahirkan kembali, mulai saya hidup baru, mulai bertumbuh masanya, mulai saya aktif mendengar firman Tuhan oleh Bapak Yusuf Roni. Saya bertumbuh di YMPI, Yayasan Misi Pengabaran Injil Indonesia, bersama-sama. Pada waktu itu Gilbert juga ada di situ, Jeffrey Rahmat juga masih ada di situ, masih pemuda. Semua masih anak-anak muda. Dan semua anak-anak muda yang dipimpin Yusuf Roni. Salah satunya saya, Sabda Jaya Tandi pun salah satu. Dan saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Begitu saya melepaskan pengampunan untuk papa saya, maka hidup saya berubah. Papa saya datang. Ada kakak saya yang paling tua, itu maminya Peggy. Kakak saya tinggal di situ. Saya datang pulang kantor, maminya Peggy telepon suruh datang. Saya datang. Saya ketemu papa saya terkejut. Bapak saya panggil saya nyong dan sebagainya. Dia peluk. Saya bilang, Pak, sebenarnya saya susah terima papa. Bapak saya nggak jawab, dia cuma lihat. Tapi saya harus terima papa. Saya harus mengampuni. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang kekasih, kami berpelukan. Dan terjadi pemulihan. Mulai dari saat itu, terjadi pemulihan besar-besaran. Hati saya penuh dengan sukacita. Hati saya penuh dengan damai sejahtera. Dan hati saya tidak pernah simpan dendam lagi. Tetap saya mengucap syukur, saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Tuhan selalu buat perkara-perkara yang manis di dalam hidup kita. Nah, kesalahan-kesalahan kita yang begitu pula, jika sesama kita menyakiti dan kita dapat mengampuni, maka hidup kita diluputkan
diberikan sukacita oleh Tuhan. Dan di pagi yang indah ini, saudara yang saya kasihi, saya mengatakan kita, pengampunan juga dapat memberikan kesembuhan bagi penyakit kita. Ada sakit yang tidak bisa disembuhkan, itu adalah sakit hati. Dan kalau kita bisa pulih dari sakit hati itu, maka hidup kita aman. Hidup kita damai. Hidup kita penuh dengan sukacita. Belajar dari kehidupan ini. Kalau kita hidup ada yang masih terluka di dalam hati dan pikiran kita. Pagi ini sebelum kita selesai acara ini, saudara berdoa, lepaskan pengampunan untuk orang yang mengecewakan saudara. Lepaskan pengampunan untuk siapapun yang melukai saudara. Agar doamu dijawab sama Tuhan. Agar doamu dijawab sama Tuhan. Mari kita lihat bahwa tidak ada satu kata pun yang Tuhan tidak bisa buat. Tuhan bisa buat segala perkara di dalam hidup kita. Yang Tuhan tidak bisa buat bagi kita adalah jika ada dosa. Tuhan tidak bisa buat. Dan waktu Tuhan buat, maka perkara-perkara yang indah terjadi dalam hidup kita. Mari, tidak ada pengampunan yang sulit. Tidak ada pengampunan yang sulit dilakukan ketika Yesus beserta dengan kita. Ya, kalau kamu mengampuni, Matius 6 ayat 14-19, karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak dapat mengampuni kesalahan. Jadi satu hal, lepaskan pengampunan untuk siapapun yang melukai kita. Tuhan berkati. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih setia. Tuhan, Kau berkati kami, setiap kami masing-masing, Tuhan jamahkan. Saudara, kalau saudara hadir pagi ini dan saudara punya luka, letakkan tangan kanan di dadamu. Tuhan jamah anak-anak. Jamah anak-anak. Kalau anak-anakmu punya luka, punya kecewa, Tuhan jamah. Biar pagi ini Tuhan pulihkan. Tuhan bawa mereka pemulihan demi pemulihan. Sehingga hari-hari akan datang terjadi pemulihan besar. Dan hamba berdoa, hamba minta biar pagi ini juga the power of forgiveness terjadi. Kekuatan pengampunan itu terjadi bagi setiap kami. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Hamba mengucap syukur. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aku memberkati setiap kita masing-masing. Biar hidup kita senantiasa berjalan di dalam kontrolnya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan sungguh indah dan ajaib. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.